Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil laporan keuangan dari perusahaan PT Socilinas. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Komalasari, Kiki Yuliastuti, Irna Fajria, Rohila, dan Alia. Dan adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, profil perusahaan dari PT Socilinas, yang kedua, jenis dan nilai perusahaan, yang ketiga, definisi rasio, yang keempat, laporan keuangan, yang kelima, tabel hasil analisis rasio, yang keenam, harga saham, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Profil perusahaan dari PT Socilinas. Socilinas Tbk didirikan tanggal 13 Agustus 2010 dan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2012. Kantor pusat Socilinas berlokasi di Sahid Sudirman Center, lantai 51, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 86, Jakarta Pusat, 10220 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Socilinas Tbk adalah PT Soci Group dengan presentasi kepemilikannya sebesar 79,90%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Soci adalah bergerak dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, jasa konsultasi, pembangunan, transportasi, percetakan, pertanian, perbengkelan, dan industri lainnya. Kegiatan utama Socilinas adalah bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, sedangkan anak usaha bergerak di bidang pelayaran dan pembangunan kapal. Yang kedua yaitu jenis dan nilai perusahaan. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan beberapa jenis kapal, yaitu yang pertama, kapal tanker minyak, yang kedua, kapal tanker kimia, yang ketiga, kapal tanker gas, dan yang keempat, kapal FCO atau floating storage dan offloading. Selanjutnya, ada pun nilai yang selalu diterapkan dalam kinerja perusahaan PT Socilinas adalah yang pertama, stakeholder service, yang kedua, organization awareness, yang ketiga, excellent teamwork, yang keempat, continue improvement, yang kelima, high operation performance, yang keenam, integrity. Terima kasih. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Ada beberapa jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran hutang perusahaan. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas berguna untuk mengukur aktivitas efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. Yang terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham yang lazim digunakan untuk pasar modal. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan ini adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau dibuat setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya.
Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi dapat melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan laba rugi terbagi atas 2 jenis, yaitu single step dan multiple step. Yang kedua ada laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Yang keempat ada laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk staffel atau vertikal serta bentuk kontrol. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Selanjutnya kita masuk kepada contoh laporan keuangan pada PT Suci Lines Tbk. Di sini ada laporan posisi keuangan yang mana tergambarkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk membandingkan pendapatan ataupun pengeluaran yang dihasilkan pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Yang mana pada laporan posisi keuangan ini terdapat aset yang terbagi dari aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset. Selanjutnya masuk pada laporan posisi keuangan konsolidasian lanjutan yang terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek serta total liabilitas. Selanjutnya masih pada laporan posisi keuangan konsolidasian lanjutan yang terdiri dari ekuitas, yang mana ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, yang mana terdapat pendapatan neto, beban pokok pendapatan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, penghasilan, beban lain-lain, penghasilan beban lain-lain neto, laba sebelum beban pajak penghasilan, manfaat beban pajak penghasilan, laba tahun berjalan, penghasilan atau rugi komprehensif, penghasilan rugi komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak, dan total laba komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya masih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, yang mana terdiri dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan, total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan, laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas ini. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian, di mana dapat dilihat sendiri ada saldo-saldo pada 31 Desember tahun 2020. Lanjut pada laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas konsolidasian, yang mana terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan neto kas dan setara kas dan setara kas pada awal tahun, kas dan setara kas pada akhir tahun serta total akhir. Itu adalah contoh laporan dari PT Suci Lines Tbk. Ratio analisis PT Suci Lines Tbk. Ratio analisis Liquid ratio, dan angkanya itu bisa dilihat di samping sebelah kanan saya.
Liquid ratio, Purnet itu mengalami kenaikan di 2019, Waste ratio mengalami kenaikan di 2019, Cash ratio mengalami kenaikan di 2020, dan Cash turnover itu mengalami kenaikan di 2019. Activity ratio, Recycling turnover itu mengalami kenaikan di 2021. Discipline in Receivable itu mengalami kenaikan di 2018. Investor turnover itu mengalami kenaikan di 2021. Aset turnover mengalami kenaikan 2019. Non-current asset turnover mengalami kenaikan 2019. Profitability ratio, gross profit margin itu mengalami kenaikan di 2020 dan 2021. Operating profit margin itu mengalami kenaikan di 2018. Net profit margin itu mengalami kenaikan di 2020. Ratio of asset mengalami kenaikan di 2020. Ratio of equity mengalami kenaikan di 2020. Solvency ratio, debit ratio mengalami kenaikan di 2018 sama 19. Equity multiplier mengalami kenaikan di 2018 sama 19. Debit to equity ratio mengalami kenaikan di 2018 sama 19. Interest conversion mengalami kenaikan di 2018 sama 19. Marketing follow earning per share mengalami kenaikan di 2020. Price earning ratio mengalami kenaikan di 2021. Book volume per share tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Previous book volume sama aja tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Marketing volume per share itu mengalami kenaikan di 2020 sampai 2021. Dividend per share mengalami kenaikan di 2021. Dividend per fund ratio mengalami kenaikan di 2021. Baiklah, saya akan membahas harga saham PT Socialline Tbk tahun 2018 sampai tahun 2021. Di samping saya sudah ada diagram persentase dari harga saham per lembar PT Socialline Tbk 4 tahun ke belakang. Bisa dilihat pada tahun 2018 PT Socialline posisi dari diagram harga per lembar sahamnya itu lebih tinggi daripada posisi-posisi pada tahun berikutnya. Memang pada saat itu PT Socialline memperoleh laba saham sebesar 324 juta US dollar dengan penjualan per lembar saham senilai 290 rupiah. Terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 193 juta US dollar, di mana laba saham perusahaan hanya mencapai 130 juta US dollar dengan harga saham per lembar sebesar 180 rupiah. Terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 disebabkan efek COVID-19 hingga perusahaan mengalami rugi komprehensif. Pada tahun itu laba perusahaan hanya mencapai angka 99,26 juta US dollar. Berbeda pada 2 tahun ke belakang dengan perbedaan yang cukup signifikan. Nah, pada tahun 2021 PT Socialline memperoleh keuntungan dengan persentase 243,19% dan harga per lembar saham pada saat itu senilai 260 rupiah. Lihat dari persentase 4 tahun ke belakang, PT Socialline masih dianggap sehat meski harga per saham masih di bawah dari angka 300 rupiah per lembar saham. Saham beredar dari PT Socialline senilai 7 miliar 59 juta lembar dengan persentase perubahan 1 tahun itu minus 5,15%. Pandemi telah menekan
transportasi dan infrastruktur dengan kinerja perseroan yang menurun pada tahun 2020. Sochi sejatinya memiliki bisnis yang tergolong stabil karena aturan penggunaan armada lokal untuk transportasi angkatan laut domestik. Aturan ini menjadi baris to entry bagi perusahaan-perusahaan sejenis yang berasal dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Meski PT Sochi memiliki utang jatuh tempo pada tahun 2021, justru hal itu dijadikan strategi oleh PT Sochi Line. Prospek Sochi tetap dinilai negatif karena ruang gerak yang terbatas. Dalam arti perubahan kecil dalam bentuk peningkatan pinjaman atau penurunan pendapatan akan mampu menurunkan PT Sochi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.